Kita mulai ya Bu Eka. Iya Pak ya. Oke. Selamat malam Bu Eka. Selamat malam Pak. Oke, apa kabar Bu? Sehat Pak, sehat. Oke, sehat-sehat aja ya Bu ya, syukurlah. Sini kan kita mau coaching nih Bu. Eh, ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan sama saya? Oh iya Pak, ini mengenai permasalahan yang ada di kelas saya, yaitu masih ada beberapa siswa yang masih belum mampu membaca. Ini menjadi permasalahan bagi saya Pak. Oh ya, masih belum mampu membaca ya Bu ya. Ibu Iya guru Pak. kelas berapa Bu ya? Kebetulan saya mengajar di kelas 1 SD Pak. Oh iya Bu ya. Berarti rasanya sulit lah Bu ya mengajar di kelas 1 itu ya Bu. Sulit Pak, bilang sulit memang pasti ada kesulitannya, tapi pasti ada enaknya juga Pak. Oh ya, iya. Terus masalah yang Ibu hadapi kan masih banyak siswa yang kata Ibu tadi masih belum bisa membaca. Belum bisa membaca ini maksudnya yang gimana ini Bu? Coba terangkan dulu Bu. Maksudnya uh, beberapa siswa belum mampu membaca kalimat dengan benar. Dia harus mengeja terlebih dahulu Pak. Padahal sekarang kan sudah mau mendekati ujian. Jadi ada baiknya memang dia bisa membaca dengan baik supaya nanti bisa mengerjakan soal dengan baik dan memahami soal atau pelajaran Pak. Jadi itu yang menjadi permasalahan Pak. Oh iya Bu ya. Jadi berarti Ibu sekarang itu mau rencananya rencana pertemuan kita ini mau meminta saran dari Iya, guru seperti itu Bu ya. iya Pak. Saya ingin meminta saran atau solusi dari permasalahan yang saya alami sekarang Pak. Oh iya. Terus nanti dalam pertemuan kita ini kira-kira apakah rencana atau tujuan pertemuan yang kira-kira Ibu pikirkan seperti itu? Rencana yang mau saya lakukan yaitu bagaimana supaya anak itu bisa membaca dengan benar dan nantinya bisa memahami materi pembelajaran itu dan menjawab soal itu dengan baik dan benar, begitu Pak. Jadi Oh iya. saya harus bisa melakukan atau membuat suatu tindakan begitu Pak dan minta juga solusi dari Bapak. Oh iya. Oh seperti itu permasalahannya rupanya Ibu. Oh, kalau misalnya sebelum kita cari solusinya kesempatan Ibu untuk memperbaiki masalah itu misalnya Bu, kira-kira ada Bu, kesempatan untuk memperbaiki seperti itu Bu? Kesempatannya pasti tetap ada Pak. Mungkin saya harus memaksimalkan waktu yang ada supaya itu bisa tercapai. Oh iya. Nah, semakin waktu sudah tercapai memang harus tepat waktu seperti itu Bu ya, efisiensi waktu lah Bu ya. Iya Pak, Oh iya. kan untuk mencapai target yang akan kita penuhi. Iya, luar biasa ya Bu. Dan dalam hal masalah pembelajaran tadi siswa yang kurang mengerti membaca itu Bu, kalau misalnya selama ini kan Ibu sudah mengajar di kelas 1 kan seperti itu Bu. Kira-kira untuk skalanya kalau misalnya kita buat skala 1 sampai 10, kira-kira di skala berapa Ibu sekarang menurut Ibu? Skalanya mungkin masih saya di skala 5 atau 6 Pak. Jadi Oh iya Bu. saya butuh perbaikan bagaimana supaya mencapai ke yang lebih baik Pak gitu. Berarti skala 5 sampai 6 dengan kata lain masih lumayan untuk skala sempurna atau 10 ya Bu ya. Terus Iya Pak. iya Bu. Terus ada nggak Bu, saya ulangi lagi Bu. Iya Pak ya. Ada nggak niat Ibu untuk menaikkan skala yang 5 6 tadi itu Bu, seperti itu Bu? Niat saya pasti ada untuk menaikkan skala itu bagaimana nanti dari skala 5 itu bisa mencapai skala 9 atau bahkan 10. Jadi mungkin saya harus melakukan berbagai usaha supaya itu bisa tercapai. Oh ya Bu ya. Berarti dari segi kemauan seperti itu, berarti Ibu benar-benar mau untuk mengusahakan masalah tersebut ya Bu ya. Iya Pak. Terus
Oh, kira-kira kekuatan atau kekuatan yang Ibu miliki lah untuk mencapai tujuan itu, Bu? Kekuatan yang saya miliki yaitu saya memiliki kompetensi untuk mengajari dan mendidik anak itu. Kemudian saya memiliki kemauan atau memberikan waktu saya bagaimana supaya anak itu bisa membaca dengan lancar atau dengan baik. Kemudian saya juga harus memberikan berbagai cara supaya bagaimana bisa tercapai ke skala 10 begitu, Pak. Oh ya, oh, bagus sekali Bu. Memang kira-kira seperti itulah kekuatan yang Ibu miliki ya. Tapi kan dari kekuatan Ibu tadi, misalnya yang memberikan waktu untuk mengajar siswa, yang Ibu katakan tadi kan, eh, ada nggak Bu hambatan, hambatan dalam memberikan waktu itu Bu? Misalnya eh, apa manajemen waktunya Bu? Ada kira-kira hambatannya Bu? Hambatannya pasti ada, Pak. Misalnya pada saat kita mau melihat mengajari anak itu mungkin bentrok dengan mata pelajaran yang lain, jadi kita harus menyesuaikan waktu juga. Misalnya pada saat mau pulang sekolah anak itu, disitulah waktu kita mengajari mereka. Karena saya tidak full satu harian itu di kelas itu, karena ada mata pelajaran lain yang mengajar di kelas itu, guru yang lain, Pak. Oh ya Bu, misalnya pelajaran agama atau olahraga seperti itu ya Bu ya? Iya, Pak, iya. Oh kira-kira jadi harus pandai membagi waktu juga, manajemen waktunya ya Bu? Kira-kira itu Iya, Pak, hambatan manajemen Ibu. waktunya harus benar-benar bagus, Pak. Oh, terus untuk mengatasi hambatan tersebut Bu, tentunya kan Ibu udah berpengalaman dalam hal tersebut. Kira-kira gimana Bu? Mengatasi hambatan itu berarti saya harus benar-benar bisa memanajemen waktunya. Misalnya, se saya waktu saya masuk ke kelas, waktu saya mengajar di kelas itu berarti saya harus memaksimalkan waktu yang ada. Misalnya ketika pembelajaran di kelas, anak-anak yang lain sedang mengerjakan soal atau menulis, mungkin saja saya bisa memanggil mereka ke meja saya atau bahkan ke meja mereka untuk mengajari membaca. Jadi, kemudian itulah tadi juga waktu pulang jam sekolah, jadi saya memberikan waktu saya sendiri untuk mengajari mereka. Dan bahkan juga waktu sebelum istirahat, entah beberapa menit sebelum istirahat, mungkin di situ waktu yang tepat juga supaya bisa tercapai, begitu, Pak. Oh ya Bu, dari keterangan Ibu tadi saya bisa menangkap bahwa ternyata oh, hambatan-hambatan itu atau masalah sebenarnya sudah Ibu berusaha pecahkan selama ini ya Bu, sudah ternyata. Iya, Tapi mungkin masih kurang menunjukkan hasil yang maksimal mungkin ya Bu. Nah terus Bu, iya, Pak. rencana ke depan Bu, rencana aksinya setelah Ibu mencoba mengatasi hambatan itu Bu, kira-kira bagaimana? Rencana aksinya tetap saya lakukan, bagaimana supaya anak itu bisa membaca dengan benar, berarti saya harus melakukan tindakan, di mana, eee, supaya anak itu semakin tertarik atau ada keinginan yang kuat dari dirinya, berarti saya harus mengajari mereka dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga ketika pembelajaran, misalnya pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, eee, bagaimana supaya anak itu bisa, eee, bekerja sama dengan temannya juga, maka diajak membaca bersama-sama, kemudian mengucapkan tulisan dengan, lancar dan jelas. Setelah dibaca bersama-sama baru dia bisa mengikutinya. Di samping saya memberikan waktu saya sendiri untuk mengajari secara pribadi atau untuk beberapa orang itu, dan memberikan tadi beberapa macam metode atau cara supaya mereka bisa membaca dengan baik, dengan lancar lah kita bilang, Pak, walaupun tidak selancar yang sudah pintar sekali, Pak. Iya Bu, luar biasa sekali Bu yang Ibu paparkan tadi memang ada berbagai metode kata Ibu yang saya tangkap di akhirnya tadi Bu. Dari metode ini Bu ada juga kan terkadang kita dalam mengajar ini lupa melakukan metode tersebut karena mungkin ketika kita semangat kan kita laksanakan, ketika kita mungkin agak kurang semangat mungkin tidak kita laksanakan. Terus komitmen untuk tetap komitmen untuk tetap ini Bu, untuk tetap menjaga
metode itu atau semangat itu, rencana tindak lanjut tadi Bu, rencana aksi tadi Bu, kira-kira gimana Bu komitmennya? Oh, untuk komitmennya berarti saya harus menanamkan pada diri saya berarti inilah tugas saya sebagai pendidik mengajar mereka sampai bisa. Kemudian harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Jangan hanya dilakukan satu hari ini, dilakukan besok tidak. Jadi harus dilakukan secara teratur. Begitu, Pak. Jadi metode yang itu bisa berjalan dengan baik dan anak-anak juga bisa sesuai yang kita harapkan. Oh ya, demikian Bu. Berarti oh sangat bagus sekali lah ada rencana aksi Ibu saya rasa dan juga komitmen yang Ibu usahakan untuk itu. Berarti Ibu sudah bisa memecahkan masalah sendiri sebenarnya kan. Nah, terus Bu, yang kira-kira yang bisa Ibu ajak yang bisa Ibu ajak untuk tetap menjaga komitmen tersebut Bu, bisa sendiri cuma Ibu saja yang ini, yang berkomitmen atau perlu orang lain seperti itu? Untuk menjaga komitmen itu mungkin saya juga harus bekerja sama dengan kepala sekolah karena setiap bulan kami ada laporan peningkatan siswa itu, mana yang kurang, mana yang sudah. Jadi ada laporannya. Kemudian juga bekerja sama dengan rekan sejawat kita, misalnya sesama guru kelas rendah. Kelas rendah itu kelas 1, 2, dan 3. Dan bahkan juga supaya ada peningkatannya harus berkolaborasi dengan orang tua supaya bagaimana supaya itu bisa tercapai. Berarti di rumah juga harus orang tua benar-benar membimbing anak tersebut sehingga apa yang kita lakukan di sekolah bisa tersalurkan di rumah. Jadi nanti ada kesinambungannya, begitu Pak. Oh iya Bu, oh, luar biasa. Berarti kalau misalnya Ibu sudah memiliki komitmen, sudah ada tadi cara mengatasi hambatan itu Bu, berarti saya rasa Ibu sudah bisa menyimpulkan lah dari hasil coaching kita ini kan, kira-kira rencana tindak lanjut Ibu ke depannya setelah sisi coaching kita ini kira-kira apa Bu? Rencana tindak lanjutnya yaitu bagaimana supaya uh, ini tetap terjaga, maka dari diri kita pertama kali bagaimana supaya ini bisa tercapai. Kita memberikan yang terbaik untuk anak didik kita dari waktu, pikiran dan tenaga kita. Kemudian tetap kolaborasi tadi terjaga atau terjalin supaya itu karena tidak bisa sendiri Pak. Itu harus tetap bekerja sama antara guru dengan siswa, maka itu bisa tercapai hasil yang akan kita inginkan. Iya Bu, oh, luar biasa. Memang seperti itu memang rencana tindak lanjut Bu ya. Nah, berarti dari hambatan tadi berarti Ibu sudah bisa menyimpulkan bahwa yang akan Ibu laksanakan ke depannya sudah bisa lah Ibu laksanakan di aksi nyatanya ya Bu. Oh, yang bisa saya katakan mungkin di akhir pertemuan coaching kita ini Bu, ya tetaplah semangat ya Bu mengajar anak didik kita itu walaupun berbeda-beda mungkin atau minat dan bakatnya ya tetaplah Ibu semangat. Semoga Tuhan terus memberikan kekuatan ya Bu. Iya Pak, harus semangat karena bagaimanapun juga itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jadi kita memberikan yang terbaik. Oh iya Bu. Oke, nah, kira-kira demikianlah saya rasa Bu. Pertemuan kita di sini saya rasa saya harap Ibu puas dengan pertemuan coaching kita ini Bu. Bagaimana Bu? Iya Pak. Terima kasih atas saran dan solusinya juga Pak. Semoga ini nanti bisa terlaksana secara teratur, berkesinambungan, dan akhirnya mencapai hasil yang maksimal. Iya Bu. Oke baiklah. Kalau begitu Bu, selamat malam Bu. Selamat Selamat malam Pak. beristirahat ya Bu. Ya Pak ya. Oke.